Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Berkat Tuhan akan dicurahkan bukan hanya bagi kita, namun juga bagi keluarga dan keturunan kita, bahkan sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Nah, ini kan luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa yang termasuk janji berkat Allah? Yang pertama, bahwa hidup kita bisa berdamai dengan siapapun. Jadi ada banyak orang berpikir bahwa berkat Allah itu berarti kesehatan, amin, umur panjang, amin, hidup yang sukses, amin. Tetapi ada sisi lain dari berkat Allah yang kita seringkali tidak perhatikan, yaitu hidup bisa berdamai dengan semua orang. Tahukah saudara, persoalan kita kadang-kala makin kita diberkati, makin kita sukses, cenderung kita makin arogan, makin seenaknya, ya kan? Sehingga akhirnya makin kita maju, makin kita banyak musuh. Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara, kalau hidup kita diberkati, maka kita bisa berdamai dengan siapapun. Kenapa? Karena kita juga ngerti bahwa semua berkat yang terjadi dalam hidup kita itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita nggak bisa sombong, kita nggak bisa arogan, kita nggak bisa angkuh dan meninggikan diri. Tetapi kita sadar bahwa aku ada sebagaimana aku ada, semata-matanya karena anugerah. Dan orang kalau dia menyadari anugerah dalam hidupnya, maka saya terlalu percaya dia akan berdamai dengan semua orang. Yang kedua, hidup dalam berkat Allah juga termasuk bahwa hidup kita bisa menguntungkan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini penting sekali. Suami jangan merugikan istri, istri jangan merugikan suami, orang tua jangan merugikan anak-anak, anak-anak jangan merugikan orang tua. Jangan sampai orang tua berpikir, aduh nyesel gue punya anak kayak begini. Jangan sampai akhirnya anak-anak berpikir, aduh Tuhan kenapa saya punya orang tua kok kayak begini. Jangan sampai suami berpikir, aduh Tuhan dosa saya apa sampai saya punya istri kayak begini, gitu ya kan. Nah, ini yang saya bilang, kita merugikan orang, kita menyengsarakan orang, kita mendatangkan penderitaan buat orang. Tetapi biarlah dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kalau kita karyawan yang menguntungkan perusahaan kita. Kalau kita jadi pimpinan yang menguntungkan bagi karyawan-karyawan kita. Kalau kita hamba Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan tempat pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, berkat Allah juga termasuk bahwa hidup kita akan bisa selalu mengalami janji-janji Tuhan. Ini penting sekali karena kita hidup bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengalaman-pengalaman kita, tapi kita hidup karena janji-janji Tuhan luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, berkat Allah juga termasuk bahwa hidup kita bisa selalu bersyukur dalam segala hal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang diberkati Tuhan tidak akan pernah mengeluh. Orang yang diberkati Tuhan tidak akan pernah bersungut-sungut. Orang yang diberkati Tuhan sadar betul bahwa segala kasih karunia anugerah Tuhan sudah sediakan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan bagian yang ke-7, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang diberkati, karena saya percaya betul Tuhan merencanakan untuk kita mengalami berkat-berkat Allah. Dan setelah kita mengalami berkat-berkat Allah, kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Haleluya. Dalam pembahasan kita tentang diberkati, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 48 ayat yang pertama. Kejadian 48
48 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 48 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Kejadian 48 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Lihat, memberkati aku. Setiap orang percaya diberkati oleh Tuhan. Ayat 4. Setelah berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon, dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Lihat kan, jadi Tuhan memberkati Yakub dan sekarang Yakub memberkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kirinya Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya ke atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Haleluya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah kerinduan Tuhan buat setiap kita, bahwa setelah kita diberkati, bahwa kita juga akan menjadi berkat. Haleluya. Dan apa buktinya bahwa hidup kita bisa diberkati? Bukan soal mobil yang kita kendarai, bukan soal rumah yang kita jalani, bukan soal jam tangan termahal yang kita bisa pakai, bukan tas yang paling mahal yang kita bisa kenakan, tetapi izinkan saya menjelaskan bukti bahwa kita diberkati. Yang pertama, hidup kita berubah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara boleh pakai anting berlian, saudara boleh pakai cincin berlian, saudara boleh pakai jam dari berlian, saudara boleh pakai tas ada berliannya, tetapi kalau hidup kita nggak berubah, hidup kita penuh dengan kebencian, amarah, iri hati, bentak orang, maki orang seenaknya, curiga sama orang, tuduh ini negatif, munafik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak akan bilang kau diberkati. Mungkin engkau kaya, tetapi engkau bukan orang yang diberkati, karena orang yang diberkati jelas hidupnya berubah. Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Saudaraku, dengan tegas Paulus berkata bahwa aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga ciri dari seorang yang diberkati adalah hidupnya berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang kedua, bukti bahwa hidup kita diberkati, bahwa perkataan kita membangun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu ciri berkat adalah
perkataan. Orang-orang yang diberkati perkataannya pun berbeda. Maka selalu saya bilang, kalau kita dekat orang, kita senang dengan orang yang perkataannya membangun, yang perkataannya membawa damai, yang perkataannya penuh dengan sukacita. Kita nggak senang dengan orang yang perkataannya jorok, najis, yang perkataannya menghina, yang perkataannya selalu mengeluh hal-hal yang negatif. Karena itu ketika kita sadar kita adalah orang yang diberkati, katakan perkataan firman, perkatakan perkataan yang membangun, perkatakan perkataan yang membawa damai. Haleluya. Dan yang ketiga, bukti bahwa hidup kita diberkati adalah bahwa kita memiliki pikiran yang positif. Makanya Alkitab berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau pikiran kita selalu negatif, kau boleh orang yang paling kaya di kota ini, engkau boleh miliki segala sesuatu yang paling hebat di kota ini, tapi perlu saya jelaskan, kalau pikiran kita negatif, kita adalah orang yang menderita. Tetapi kalau pikiran kita memikirkan perkara-perkara Kristus, maka kita adalah orang yang diberkati. Haleluya. Dan yang keempat, bukti bahwa hidup kita diberkati, bahwa hati kita selalu bersemangat. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata orang-orang yang bersemangat akan dapat mengatasi masalahnya. Seringkali kita sudah kehilangan semangat, dan setan senang sekali dengan orang yang kehilangan semangat, karena orang-orang yang kehilangan semangat adalah orang-orang yang sedang diambang kekecewaan, dan orang-orang yang diikat dengan kekecewaan ujung-ujungnya akan menuju pada keputusasaan dan kehancuran. Mari kita hidup berubah, perkataan kita membangun, pikiran kita positif, dan hati kita tetap semangat, karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus bekerja. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami boleh menjadi orang yang diberkati dengan hidup yang berubah, dengan perkataan yang membangun, dengan pikiran yang positif, dengan hati yang tetap semangat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.